Warga panik saat sebuah truk yang bermuatan ratusan tabung gas LPG 3 kg terbakar hebat di Jalan Nasional Sukabumi, Palabuhan Ratu, Desa Citarik. Petugas damkar berupaya memadamkan api yang kian membesar. Pengendara yang melintas pun menjauh takut terjadi ledakan. Proses pemadaman mengalami kesulitan karena api berasal dari tabung gas yang mudah terbakar. 2 jam kemudian, api berhasil dipadamkan petugas dengan menggunakan cairan khusus. Diduga api berasal dari kebocoran tabung gas. Beruntung sopir dan kernet truk berhasil menyelamatkan diri. Dampak kebakaran, arus lalu lintas dari arah Pelabuhan Ratu menuju Sukabumi maupun sebaliknya sempat mengalami macet panjang. Aksi saling dorong hingga lemparan batu, balok dan petasan oleh massa mewarnai penertiban lapak pedagang kaki lima oleh tim gabungan Satpol PP di Jalan Satando, Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Massa melakukan perlawanan sehingga kericuan tidak terhindarkan. Mereka menolak ditertibkan petugas saat menggelar lapak dagangannya di area fasilitas umum. Sejumlah massa diduga provokator diamankan polisi. Sementara sejumlah warga yang jadi korban akibat kericuan ini langsung dibawa ke rumah sakit untuk penanganan medis. Proses penertiban untuk sementara waktu ditunda lantaran warga mengklaim lahan tersebut bukan fasilitas umum tetapi tanah adat. Selamat pagi pemirsa, selamat datang di Ais Today. Selamat pagi, ini ada yang mukanya ceria banget, ada yang Masa baru sih ceria? mudik, baru pulang mudik nih. Akhirnya sampai mudik pemirsa. Akhirnya kesampaian, gimana cerita dong, Prab? Iya nih, niat tadi beli kendaraan yang paling cepat untuk sampai ke tujuan. Betul. Sampai tujuan pemirsa, kena macet juga. Oh alah. Itu indahnya mudik ya. Indahnya Orang mudik. beramai-ramai berkumpul untuk menuju ke keluarganya masing-masing. Nah itu usahanya di sana itu loh. yang Sensasinya nikmatnya. justru macetnya Nah, itu, itu Prab. dia, Kalau pemirsa. nggak macet Ramainya. kayaknya juga nggak Kayak agak mudik kurang ya, gitu, pemirsa. Iya, kayak ada sesuatu yang hilang gitu. Nah ini kan udah mudik nih, udah memasuki 6 hari pasca 6 hari, Lebaran. iya, setelah Lebaran. Kebanyakan udah harus balik, sudah mulai terjadi lagi nih Lista. Betul, belum lagi menurut pemerintah memang untuk prediksi arus balik ini puncaknya ada 2 gelombang. Salah satunya gelombang Kemarin ya? ya kemarin sama hari ini. Nah, diduga Udah nanti ya. hari Minggu ada lagi puncaknya lagi. Jadi puncak arus mudiknya 2 kali, puncak arus baliknya juga 2 kali. Kita akan pantau juga pemirsa seperti apa sih titik arus Iya. balik nanti di sejumlah daerah di Indonesia pemirsa. Iya. Ya pemirsa, senang sekali kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan pemirsa untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan inspiratif untuk Anda. Dalam edisi hari ini pemirsa kami akan menginformasikan salah satunya yaitu mengenai pemerintah ini sedang merancang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home demi menghemat BBM. Bersama saya Arlisa Hadi. Dan saya Pram Senjaya pemirsa, inilah isu selengkapnya untuk Anda. Merasa kesal karena harus mengantri hingga 2 hari, ratusan sopir truk bermuatan sembako hampir baku hantam di Pelabuhan Sumur Makmur Abadi, Lampung Selatan. Ya, keributan ini dipicu aksi sebuah truk pengangkut ternak ayam yang diduga menyerobot jalur antrean masuk kapal. Ketegangan tak terhindarkan di tengah panjangnya antrean truk yang mengular hingga berkilometer di kawasan Pelabuhan Sumur Makmur Abadi, Lampung Selatan. Ratusan supir yang sudah menunggu selama berhari-hari meluapkan emosi saat melihat sebuah truk bermuatan ayam diduga masuk tanpa mengikuti urutan antrean. Kondisi ini lantaran diduga lemahnya pengawasan dan sistem antrean di pelabuhan. Sopir menilai tidak ada ketegasan petugas dalam mengatur kendaraan masuk ke kapal. Sementara itu, kemacetan panjang yang terjadi bukan tanpa sebab. Pembatasan operasional truk selama angkutan lebaran membuat ribuan kendaraan menumpuk di pelabuhan. Dampaknya tidak main-main. Ribuan ton logistik seperti sayuran, buah-buahan hingga ternak terancam busuk karena terlalu lama menunggu penyeberangan. Pembatasan truk sendiri dijadwalkan berakhir pada 29 Maret mendatang
namun hingga kini belum ada jaminan antrean akan segera terurai. Para supir berharap pemerintah dan pemangku kebijakan segera turun tangan. Mereka meminta penambahan armada, perbaikan sistem antrean, serta kebijakan yang lebih berpihak pada distribusi logistik. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Sulistiawan, iNews melaporkan. Terdesak kebutuhan untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri, seorang asisten rumah tangga di Kota Metro Lampung nekat mencuri perhiasan mewah milik majikannya sendiri. Ya, ini pelaku sempat kabur usai berhasil, namun berhasil diringkus oleh polisi. Di belakang lu. Seorang ART berinisial SF diringkus tim Tekap 308 Satreskrim Polres Kota Metro Lampung. Ia diamankan saat tengah tertidur di tempat persembunyiannya bersama suami siri di wilayah Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Ini pelapor atas nama Dewi Rahmayanti. Dia kehilangan 5 juta. Terus yang lainnya, gedean. SF diringkus lantaran diduga telah melakukan pencurian sejumlah perhiasan emas dan berlian milik majikannya sendiri. Pelaku mengaku nekat mencuri demi kebutuhan biaya dalam merayakan hari Lebaran bersama keluarga. Barang perhiasan hasil curiannya pun dijual dengan harga 9 juta rupiah dan uang dibelikan untuk sembako, pakaian baru untuk sang suami. Berbelanja di supermarket, ketika pulang terlapor sudah tidak ada, sudah melarikan diri dan diketahui oleh pelapor membawa emas serta berlian milik pelapor. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal tentang pencurian, ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Tristanto, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi menangkap 2 warga negara Liberia dalam kasus penipuan penggandaan uang. Para pelaku menipu korban dengan modus black dollar. Dua warga negara asing asal Liberia tak berkutik saat ditangkap jajaran kepolisian Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Metro Jakarta Barat. Kedua WNA ini diamankan petugas saat tengah makan di salah satu ruangan apartemen kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat. Setelah menunjukkan surat penangkapan, petugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap kedua WNA. Penangkapan kedua WNA ini terkait keterlibatan penipuan uang dolar palsu dengan modus black dollar atau dolar hitam. Black dollar merupakan salah satu bentuk penipuan dengan modus penggandaan uang. Pelaku mengelabui korbannya dengan memperlihatkan uang berwarna hitam. Uang tersebut diklaim bisa diubah menjadi mata uang asli dengan menggunakan cairan khusus. Modus tersebut hanyalah bentuk tipu daya untuk meyakinkan korban agar menyerahkan sejumlah uang kepada pelaku. Telah mengamankan 2 orang warga negara asing, yang mana warga negara Liberia, di apartemen Meruya, Jakarta Barat. Kepada warga masyarakat jangan tergiur ataupun berhati-hati untuk bertransaksi dengan warga negara asing yang menawarkan dolar dengan berlipat ganda. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, kedua WNA ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.